di DBTV, channelnya edukasi. Kembali lagi bersama saya Nurul Aisyarini. Saya adalah pengajar di SMA Doa Bangsa, mengajar mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pembahasan kali ini, kita masih membahas mengenai bab 1. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke semua orang yang kalian kenal agar tidak ketinggalan mengenai informasi-informasi edukasi. Nah, di pembahasan bab 1 kali ini mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, kalau misalnya kemarin kita sudah membahas mengenai konsep hak dan kewajiban manusia, lalu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, lalu hari ini kita akan membahas dua pembahasan sekaligus, yaitu kasus pelanggaran HAM dan upaya penegakan HAM. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran HAM. Nah, kalian pernah mendengar mengenai Black Lives Matter? Beberapa waktu lalu, dunia sempat dihebohkan atas meninggalnya George Floyd oleh polisi Amerika Serikat yang berkulit putih. Itu adalah satu dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di dunia ini. Tindakan seseorang yang secara sadar hukum mengakibatkan hak orang lain menjadi hilang, berkurang, atau terbatas disebut sebagai pelanggaran HAM. Jadi, apa sih sebenarnya penyebab pelanggaran HAM itu? Kalau berbicara mengenai penyebab, pasti kita akan mencari faktor-faktornya itu apa aja sih? Ada dua faktor mengenai penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Kita bahas satu persatu. Faktor internalnya terlebih dahulu. Nah, di dalam faktor internal, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Terkadang kita selalu menuntut hak, tapi apakah kita sudah melaksanakan kewajiban kita? Kebanyakan warga negara Indonesia ataupun warga di dunia ini itu lupa akan kewajibannya, tapi selalu menuntut haknya. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Kita lupa bahwa kita selalu menuntut hak kita, tapi orang lain juga mempunyai hak yang sama dengan kita. Jadi, pada saat kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban kita jangan sampai lupa orang lain pun mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti kita. Yang ketiga, yaitu sikap tidak toleran. Kita jangan sampai lupa bahwa di dunia ini kita hidup tidak sendirian, tapi kita hidup bersama-sama dengan berbagai agama, dengan suku bangsa yang lain, kita hidup berdampingan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai faktor internal, sekarang kita membahas mengenai faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Kita tidak berbicara mengenai pemerintah dan masyarakat saja, dan tidak itu terus, tapi antara bos perusahaan dengan karyawannya, di masyarakat sering terjadi ketimpangan antara hak dari bos dan juga karyawan-karyawannya. Lalu yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Kenapa sih sampai sekarang masih banyak warga negara yang melanggar hukum? Bahwa efek jerahnya itu pasti kurang karena penegakan hukumnya itu kurang tegas. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Pada saat pabrik berteknologi tinggi didirikan di tengah masyarakat, siapa yang terkena imbas? Pasti masyarakat sekitar. Karena banyak sekali bahan kimia atau limbah-limbah yang tercemar di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Pada saat kesenjangan sosial sudah terjadi di masyarakat, pasti banyak hal mengenai perampokan ataupun perbudakan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dan sekarang itu masih sangat banyak. Kalau tadi kita membahas mengenai faktor internal dan faktor eksternal, jadi apa aja sih kasus-kasus pelanggaran HAM yang dulu pernah terjadi di Indonesia? Nah, yang pertama itu ada kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September tahun 1984. Lalu, yang kedua, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Lalu yang ketiga, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998.
Lalu yang keempat, tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November tahun 1998. Lalu ada kasus penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Itu adalah beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai faktor internal, faktor eksternal, dan juga apa aja sih kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Sekarang kita membahas mengenai upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kedua, pembentukan instrumen hak asasi manusia. Yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai upaya penegakan HAM, sekarang kita bahas mengenai upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Bisa dibaca di sini. Apakah dapat dipahami? Jika belum paham atau ingin berdiskusi, silahkan komentar di bawah ini. Baiklah, cukup sekian materi dari Ibu. Jika ada yang tidak dipahami atau ingin berdiskusi, silahkan sharing. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke semua orang yang kalian kenal agar tidak ketinggalan informasi edukasi di Doa Bangsa TV. Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Sampai jumpa di lain materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.